till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Nah, sebelum kita mendengarkan renungan pagi, marilah kita pujikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi ini sebelum pelajaran secara jarak jauh atau online, kita akan renungan pagi dulu. Kita berdoa dulu bersama-sama. Bapa yang ada di surga, terima kasih pada pagi ini kami boleh bersama-sama untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya pada pagi ini Tuhan bukakan hati kami sehingga kami juga dapat menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini untuk anak-anak yang ada di rumah. Kami serahkan Tuhan, renungan pada pagi ini hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami. Amin. Anak-anak, renungan pada pagi ini akan Pak Tomo ambilkan dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Demikian, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Anak-anak, judulnya renungan pada pagi ini adalah peka terhadap sesama. Anak-anak, ada sedikit cerita yang Pak Tomo akan sampaikan pada pagi ini. Ada 2 orang anak, satu namanya Kiki, satu namanya Agus. Agus itu adalah murid dari sekolah lain yang masuk ke sekolahnya Kiki. Karena Agus itu adalah murid dari sekolah lain, pindah ke sekolahnya Kiki, maka dari itu Agus itu di kelas belum tahu apa-apa, mungkin juga peralatan dan sebagainya dia belum lengkap. Sehingga pada waktu dia mengikuti kegiatan belajar mengajar, ya belajar di kelas, pada waktu itu mungkin juga pelajaran tatap muka ya anak-anak, tidak seperti saat ini yang pembelajarannya disampaikan secara online jarak jauh. Nah, Agus mengalami kesulitan anak-anak di kelas karena dia adalah anak yang baru, sehingga dia mengalami kesulitan. Namun ada satu temannya yaitu Kiki. Kiki sangat perhatian kepada Agus. Karena dia murid baru, maka waktu mengalami kesulitan, misalkan sebagai contoh dia tidak mempunyai alat pelajaran atau buku-bukunya kurang lengkap, Kiki kemudian membantu. Sehingga Agus pada waktu mengikuti pelajaran tidak begitu mengalami kesulitan. Karena ada satu temannya yang bernama Kiki selalu membantu, misalkan meminjamkan
alat tulis, atau meminjamkan buku. Anak-anak, juga demikian di dalam Alkitab ada juga seperti kisah yang seperti tadi, yaitu yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17, yaitu tentang Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah nabi yang pada waktu zaman dulu yang di Israel, dia juga menyampaikan atau mewartakan firman Allah ke suatu tempat dan selalu pindah-pindah dari tempat satu pindah ke tempat lain. Pada saatnya Nabi Elisa itu pergi ke daerah Sunem, daerah yang berupa desa kecil yang sering dikunjunginya karena letaknya sangat strategis dan banyak orang di sana. Namun karena dia tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya kenalan, sehingga waktu dia menyampaikan atau mewartakan firman Allah, dia juga mengalami kesulitan. Mungkin juga karena kesulitan tempat tinggal atau siapa yang menyiapkan dia makanan, tempat tumpangan dan sebagainya. Namun di daerah Sunem tadi, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang terketuk hatinya anak-anak untuk membantu Elisa itu. Ya. Perempuan ini menyadari bahwa Elisa sering melewati daerah Sunem tadi, tetapi dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Ia pun akhirnya menyediakan kamar untuk tumpangan Elisa. Dan Elisa sangat bersyukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Ada yang terketuk hatinya untuk membantunya di dalam menyampaikan dan mewartakan firman Allah. Anak-anak, demikian baik hati perempuan kaya tadi, meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan itu semua ya ke makanan ataupun uang untuk mendukung Elisa. Anak-anak, pada saat ini kamu semua tinggal di rumah di dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran online. Di rumah kamu juga bergaul ya dengan saudara-saudaramu. Saat itulah anak-anak kamu juga harus bisa membantu, terlebih untuk orang tua kamu. Kan banyak ada waktu tuh anak-anak setelah mendapat tugas dari gurumu, sudah selesai, ya bantu orang tuamu yang sebisanya kamu bisa lakukan. Sebagai contoh, misalkan menyapu, ataupun juga menjemur pakaian, atau juga untuk menyiram tanaman, sehingga orang tuamu sangat terbantu atas aktivitasmu itu, sehingga kamu bisa meringankan tugas orang tuamu, sehingga orang tuamu juga akan merasa senang atas pertolonganmu, karena di dalam keluargamu ada sikap untuk saling tolong-menolong. Juga demikian untuk kakak atau adikmu yang mengalami kesulitan, tolong mereka sehingga mereka juga terkurangi. Jadi beban mereka juga akan kamu bantu sehingga bisa terlepas dari kesulitan. Anak-anak, sebentar lagi kamu akan mendapatkan tugas dari guru kelasmu masing-masing atau dari guru mata pelajaran. Kerjakan dengan baik. Bila sudah selesai, bantu orang yang ada dekat dengan sekelilingmu supaya mereka juga dapat terbantu dan dapat ringan pekerjaannya. Demikian anak-anak, renungan pada pagi ini kiranya juga dapat bermanfaat di dalam anak-anak menjalankan tugas dan kewajibanmu pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, pada pagi ini kami boleh bersama-sama untuk berdoa dan membaca firman-Mu. Tuhan, kiranya pada pagi ini firman-Mu sebagai dasar di dalam kami menjalankan aktivitas dan tugas kami. Tolong Tuhan supaya kami juga dapat melakukan tindakan yang positif, tindakan yang baik, terlebih untuk membantu orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga mereka juga dapat ringan bebannya, sehingga kami juga dapat membantu mereka, sehingga mereka juga akan merasa bahagia dan nyaman. Bapa yang ada di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah di dalam pembelajaran online ini. Tuhan kiranya juga berikan kepada anak-anak semangat, kerajinan dan ketekunan di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Bapa, kami serahkan pekerjaan pagi sampai siang nanti hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami. Amin. Nah, kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.